Hai, perkenalkan nama saya Jacqueline Veronica Pandey, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dari kelas A2 semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 dengan dosen mata kuliah Nurse Angelia Pondaa Eskop MKes. Video ini tentang masalah-masalah dalam kehamilan serta penata laksanaannya. Selamat menonton. Saat hamil, kondisi kesehatan ibu akan menentukan sehat tidaknya pertumbuhan janin. Namun sebetulnya, kehamilan itu sendiri bisa menjadi penyebab menurunnya daya tahan ibu yang kemudian memicu munculnya beberapa penyakit. Apa saja aneka penyakit dan kerap muncul dan bagaimana penanganannya? Yang pertama adalah hipertensi karena kehamilan. Hipertensi karena kehamilan adalah hipertensi yang disebabkan atau muncul selama kehamilan. Terjadi pertama kali sesudah kehamilan 20 minggu, selama persalinan, dan 48 jam pasca persalinan. Lebih sering pada primigravida dan risiko meningkat pada plasenta besar atau gemeli, penyakit tromboflas, atau diabetes mellitus, faktor herediter, masalah vaskuler, dan ditemukan tanpa protein dan edema, tekanan darah meningkat, dan kenaikan tekanan diastolik 15 mmHg atau 90 mmHg dalam pengukuran berjarak 1 jam, atau tekanan diastolik sampai 110 mmHg, dan penata laksanaannya yaitu yang pertama, pantau tekanan darah, proteinuria, refleks, dan kondisi janin. Yang kedua, jika tekanan darah meningkat, tangani sebagai preeklamsia. Dan yang ketiga, jika kondisi janin memburuk atau terjadi pertumbuhan janin terhambat, rawat dan pertimbangan terminasi kehamilan. Masalah yang kedua yaitu diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah suatu kondisi di mana intoleransi terhadap glukosa baru berkembang selama masa kehamilan. Diabetes gestasional terjadi akibat peningkatan hormon-hormon kehamilan seperti kortisol, human placenta laktogen, estrogen, dan progesteron yang meningkatkan resistensi insulin dan mengganggu fungsi sel B pankreas. Screening diabetes gestasional dilakukan pada usia kehamilan 24-28 minggu dan diagnosis dapat ditegakkan jika didapatkan peningkatan kadar gula darah, puasa, dan 2 jam postprandial. Penata laksanaannya terbagi dua, non-farmakologi dan farmakologi. Tata laksana non-farmakologi yaitu pemantauan kadar gula darah, aktivitas fisik, dan kontrol berat badan. Yang ketiga, diet. Sedangkan tata laksanaan farmakologi yaitu yang pertama, terapi insulin, yang kedua, terapi obat hipoglikemik oral, dan yang ketiga, aspirin. Masalah kehamilan yang ketiga yaitu anemia. Anemia dalam kehamilan yang paling sering dijumpai adalah anemia akibat kekurangan besi. Anemia defisiensi besi atau kekurangan ini dapat disebabkan karena kurangnya masukan unsur besi dalam makanan. Penata laksanaannya yaitu di daerah-daerah dengan frekuensi kehamilan yang tinggi, sebaiknya wanita hamil diberi sulfas ferrosus cukup 1 tablet sehari. Selain itu, wanita dinasihatkan pula untuk makan lebih banyak protein dan sayur-sayuran yang banyak mengandung mineral dan vitamin. Masalah kehamilan yang keempat yaitu hiperemesis gravidarum, yaitu merupakan mual dan muntah pada kehamilan yang sangat hebat hingga membutuhkan perawatan di rumah sakit. Penata laksanaan untuk hiperemesis gravidarum dilakukan dengan target untuk yang pertama, menentukan apakah terjadi dehidrasi atau tidak. Yang kedua, mengurangi gejala dengan cara mengubah diet serta lingkungannya dan memulai obat dengan pendekatan yang bijak. Dan yang ketiga, melakukan rehidrasi jika terjadi dehidrasi. Dan yang keempat,
mencegah komplikasi yang serius dari muntah dan persisten, termasuk diantaranya gangguan elektrolit, defisiensi vitamin misalnya ensefalopati, Wernicke, dan kehilangan berat badan yang ekstrim. Dan yang kelima, meminimalisasi efek fetal baik karena kondisi mual dan muntah ibu maupun karena pengobatannya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah universitas yang berkualitas dengan memiliki banyak jurusan. Salah satunya adalah Fakultas Keperawatan yang sudah terakreditasi B. Universitas Pembangunan Indonesia Manado juga memiliki tenaga pengajar yang profesional, berkualitas, dan juga paling yang terbaik. Selain itu, mengapa memilih UNPI? Karena sistem yang kurikulumnya unggul, berkualitas, dan bersaing. Biaya terjangkau dan juga ada beasiswa dan peluang kerja di luar negeri, serta tersedianya fasilitas lab dan lokasinya sangat strategis dan berada di pusat kota Manado. Karena itu teman-teman, ayo daftarkan diri Anda dan bergabung bersama kami keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan untuk info lebih lanjut, silakan hubungi link di bawah ini. Demikianlah video tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi saat hamil serta penata laksanaannya telah selesai. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam video ini. Terima kasih, salam sehat.